Terus ya, kalau untuk tantangan perkuliahan di sini tadi selain jauh dari keluarga pertama, yang kedua sistem perkuliahannya kita harus mengikuti dengan bahasa Turki gitu, di mana mungkin kita kalau bahasa Turki sehari-hari gitu ya, bahasa Turki sehari-hari kita mungkin Darwis juga udah mulai mahir kali ya bahasa Turkinya gitu. Apanya tuh Nah, Mbak? tapi bahasa Turki sehari-hari Iya. kalau misalkan dialog Ah, atau insya Allah bisa. Tapi kalau gini Mbak, kalau misalkan saya punya pertanyaan nih Mbak. Nah, misalkan nih Mbak, kan kalau bahasa bahasa di kampus itu berbeda nggak sih Mbak sama sama yang di bahasa sehari-hari itu yang udah telah apa yang udah kita pelajarin gitu Mbak, yang di Tomer itu. Oke, sebetulnya kalau bahasa Turki yang kita pelajari di Tomer itu kepake atau enggak di kuliah, kepake, sangat kepake, nggak berbeda jauh. Cuman ketika masuk materi pelajaran, kan, sama kalau kita seperti di Indo, kadang kan kadang kan ada dosen yang menyampaikan materi, dia berbicaranya cepat gitu. Sedangkan kita bagi orang asing itu kan bahasa Turki yang terdengarnya cepat itu kita masih harus bisa mencernanya lagi gitu. Itu tadi Iya, dosennya bicara apa ya kayak gitu. Misalkan um, kata kerja saya mau pergi bahasanya. Nah, tapi kalau misalkan diomongin secara cepat jadi jam gitu. Jadi bahasanya tuh terlalu cepat mungkin untuk kita yang baru belajar bahasa Turki. Nah, terus kalau untuk terkait materi perkuliahannya itu sama kalau kita sedang menerima materi bahasa Indo gitu kan ya. Ada orang berbicara nih di depan. Kita kita mendengarkan tapi kita butuh pemahaman juga apa yang disampaikan sama pemateri itu atau yang disampaikan sama dosen itu. Sama seperti bahasa juga gitu. Ini menerangkan A, B, misalkan pasal-pasal yang berlaku di Turki gitu. Nah, dari situ kita butuh pemahaman juga kan mencernanya ini tadi kalimatnya apa ya gitu. Mungkin kendalanya bagi kita yang baru belajar bahasa Turki adalah belum terlalu banyak kosakata yang ilmiah gitu. Misalkan kan Darwis ngambil jurusan hukum. hukum ya. Nah, dari jurusan itu mungkin ada bahasa-bahasa ilmiah yang belum dipelajari di Tomer gitu. Nah, itu jadi sebuah tantangan baru buat mahasiswa atau pelajar di Turki buat cari tahu artinya gitu. Karena nggak semua materi perkuliahan yang kita ambil itu dipelajari di Tomer. Tapi kalau Tomer itu cukup membantu kita untuk kita berdialog dengan teman, berdialog dengan guru dengan bahasa yang baku. Tapi kalau untuk pelajaran materinya, mungkin kita harus belajar dan mengulanginya lagi dengan cara pertama kita pahamin dulu topik materinya tuh apa, judul materinya itu apa, kita catat, terus kita cari referensinya, atau enggak, biasanya dosen itu memberikan catatan perkuliahan. Jadi di masing-masing universitas itu ada websitenya, ada website pembelajaran khusus mahasiswa. Nanti kita bisa login pakai nomor nomor mahasiswa, kemudian ada passwordnya. Nanti sudah masuk ke websitenya itu kita bisa mendownload materi kuliah yang sudah di-upload sama dosen. Nah, nanti kita bisa pelajari dari sana. Nah, dari materi kuliah itu biasanya dosen-dosen akan membuat soal yang tidak jauh berbeda dari materi yang sudah disampaikan. Nah, contohnya kalau di jurusan aku, masing-masing dosen biasanya di pertemuan pertama dan kedua itu menyampaikan materi sesuai dengan mata kuliahnya. Kalau sudah disampaikan pertemuan pertama dan kedua, itu nanti di pertemuan ketiga kita ada tugas presentasi. Nah, di tugas presentasi ini topiknya tidak jauh dengan apa yang sudah disampaikan sama dosen. Nah, materinya ini nanti dibagi-bagi menurut dengan tesis yang akan
tuju gitu, atau fokus penelitian yang akan diteliti. Kayak kalau untuk S2 seperti itu. Nah, kalau untuk S1, kalau yang aku dapat ya informasinya dari teman-teman, S1 itu ya seperti itu tadi, dosen memberikan materi dari setiap pertemuannya, nanti di situ ada catatannya, ada catatan materi yang disampaikan sama dosen. Nah, dosen nanti upload ke sistem. Kalau misalkan di RCS itu ada namanya OB System. Jadi di OBSIS itu kita bisa download materi kuliah dan kita baca. Nah, kalau untuk kita yang baru belajar bahasa Turki, mungkin kita bisa menerjemahkannya dulu ke dalam bahasa Indonesia. Terus kita pelajari, kita pahami, kita catat poin-poin yang penting, terus kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Turki. Terus untuk menguatkan materinya itu kita bisa ngobrol nih sama teman kita pakai bahasa Turki kayak gitu. Apa yang sudah kita catat. Nah, memang tantangannya cukup banyak ya kalau untuk kita mahasiswa yang belajar dan basicnya itu pakai bahasa Turki. Nah, karena nggak semua orang Turki atau nggak semua mahasiswa Turki itu memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris gitu. Dan para dosen-dosen pun juga mungkin yang sudah profesor, yang sudah expert gitu ya, dia yang sudah banyak pengalamannya mungkin bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris. Ataupun ada juga di sini sistem perkuliahannya, dia kuliah di Turki tapi pengantarnya pakai bahasa Inggris, itu juga ada. Namun balik lagi, kalau untuk keseharian memang bahasa Turki itu nggak bisa kita tinggalkan ya, karena untuk berbicara sama teman-teman pasti kita ngomongnya pakai bahasa Turki. Iya, itu dari untuk yang ingin bertanya, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang apa namanya sekitar kuliah di Turki, dan juga barangkali yang apa penonton yang hadir di sini mungkin ingin melanjutkan studi ke Turki, bertanya-tanya tentang Turki gitu, apakah gimana biayanya atau kehidupan sehari-harinya gimana gitu, boleh ditanyakan. Iya, betul, Darwis. Kalau Darwis waktu datang ke Turki itu bulan apa ya? Saya ke Turki ini bulan akhir Juli, Mbak. Akhir Juli, Kak. Akhir Juli. Oh, udah hampir setahun ya? Iya. Nah, bulan depan udah setahun. Udah setahun ya. Iya. Akhir Juli sih, Mbak. Hitungannya mungkin awal Agustus lah gitu. Iya, betul. Semangat ya Darwis, semoga nanti lancar kuliahnya. Ya, pokoknya ketakutan-ketakutan nanti pas mulai perkuliahan itu jangan dijadikan beban, anggap aja ya jalanin aja gitu. Jalanin, pasti bisa kok gitu. Karena kan banyak kan kakak kelas yang sudah lulus gitu kan. Kalau misalkan ada alumni-alumni dari Indonesia yang udah lulus, pasti Darwis sudah bisa lulus. Ya. Mbak, Kak, misal apa namanya, kan kakak udah berapa lama di tinggal di Turki, Mbak? Udah berapa lama? Udah, aku ke Turki tahun 2021 bulan September, berarti udah satu tahun 8 bulan ya kurang lebih, hampir 2 tahun. Apa ketika awal masuk perkuliahan itu ada shock gitu nggak, Mbak? Misalkan shock dalam perkuliahan, materi pas perkuliahan itu ketika perkuliahan. Oke. Kendala. Kalau shock pasti shock ya, karena satu dosen dengan dosen yang lainnya itu karakternya beda-beda. Kalau kita kuliah kan kita mengikuti sistem pembelajaran atau bagaimana karakteristik dari dosen tersebut.
Ada dosen yang dia menjelaskan materi, yang penting kita mendengarkan, itu ada. Ada dosen yang dia menjelaskan materi, di dalam penyampaian materinya itu ada yang bertanya. Jadi kita harus benar-benar cermat gitu, apa yang disampaikan sama dosen, terus ketika ditanya, kita harus bisa jawab kayak gitu. Karena dosen itu kadang mengukur kemampuan mahasiswa dari pertanyaan yang ditanyakan ketika beliau sedang mengajar kayak gitu. Nah, kadang di awal-awal itu aku sempat ngerasa burnout ya, sempat ngerasa kayak takut, nggak bisa ngikutin pelajaran, terus takut juga dengan nanti nggak lulus dan semacamnya kayak gitu. Tapi dari situ balik lagi buat ngebangun habit gitu, habit untuk lebih disiplin lagi. Nah, mungkin aku juga mau share ke teman-teman waktu aku ketika burn out, terus gimana caranya ngebangun habit lagi. Itu pertama, aku ngebangun sistem dan menyampingkan dulu goals-nya. Misalkan kita mau nih, kita lulus di mata kuliah A misalkan. Nah, kita tuh terpaku dengan nilai dan kelulusan di mata kuliah tersebut. Tapi kita lupa sama sistem pembelajaran yang harus kita bentuk tuh harusnya seperti apa. Nah, terus misalkan kita mau bisa mengerti pelajaran A, tapi kita lupa sistem yang harus kita bentuk buat ngebangun pemahaman dan ngerti materi itu tuh harusnya kayak gimana. Jadi kayak gini, misalkan contohnya ya, misalkan ada dia seorang pelari, dia tuh mau menjadi juara 1. Nah, dia karena terpressure sama keinginannya dia untuk menjadi juara 1, tapi dia lupa cara ngebangun sistemnya buat menjadi juara 1 itu seperti apa. Kadang kita lupa seperti itu. Sama seperti halnya kalau kita kuliah. Kita ingin lulus di mata kuliah itu, nah sistemnya dengan cara pertama, kita buka dulu aja catatan, sebatas buka baca kayak gitu. Nanti ada ujian di tanggal sekian, ya udah kita baca buku dulu aja, kita buka materinya tentang apa, kita baca-baca. Nah, dari situ akan ngebangun sistem kita untuk belajar dan cari tahu lebih. Nah, terus yang kedua, kita buat rencana yang jelas gitu, susunan atau jadwal yang jelas. Misalkan hari Senin aku mau review lagi pelajaran di hari atau di pekan yang sebelumnya, atau aku di hari Selasa aku mau review pelajaran yang aku dapat di hari Senin, seperti itu. Nah, itu kita buat agendanya gitu. Nah, kadang kan kita untuk mengapresiasi apa yang kita meja belajar. Hari ini aku udah belajar tentang kosakata ilmiah dalam bahasa Turki, kita contreng. Terus kemudian kita ngeberi apresiasi juga. Kalau kita sudah melakukan A, nanti aku mau melakukan B. Jadi misalkan gini, aku mau belajar bahasa Turki tentang pasal-pasal misalkan ya Darius ya. Nanti setelah aku belajar tentang itu, aku mau nonton Netflix deh selesainya. Jadi ada apresiasi dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu. Karena kita sudah belajar, berarti nanti setelahnya baru deh kita bisa menikmati waktu me time mungkin gitu ya. Nah, jadi supaya kita nggak merasa membosankan, harus ke pressure terus, ya itu tadi ada memberi reward kepada sendiri. diri sendiri. Iya betul kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah kita dapat reward itu kan kita jadi ngerasa jalaninnya itu menyenangkan kayak gitu kan. Jadi kayak mengalir gitu aja kan, ngikutin aja sampai kita ngebentuk sistem yang kalau kita udah tahu itu adalah passion kita, kita tuh langsung kayak ngejalaninnya lancar aja gitu, ngikutin aja alurnya. Pasti yang namanya problem, ada yang namanya misalkan masalah kayak gitu, itu wajar kayak gitu. Tapi itu kan bagian dari hidup ya, hidup itu kan kayak siklus gitu kan, nggak selamanya di atas, kita juga nggak selamanya di bawah. Nah, dari situ kita belajar buat bagaimana menghadapi situasi yang kita hadapi gitu, karena kita tidak bisa mengontrol hasil, yang kita bisa kontrol adalah sistemnya, itu sistemnya dari diri kitanya sendiri, cara menghadapi suatu problem itu seperti apa.
Oh, amin, amin, amin. Terima kasih ya rombanya. Kayak gitu. Dan yang terakhir, ini juga ya kali ya, Darwis. Mungkin kalau misalkan ingin mempelajari suatu hal, membuatnya itu dengan cara yang mudah misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau belajar bahasa Turki itu kayak susah banget kayaknya nyari-nyari sesuatu, kita buat aja catatan-catatan tulisan tentang misalkan oh artinya pasal dalam bahasa Turki itu ini, terus artinya hukum dalam bahasa Turki itu hukum kayak gitu. Nanti kita tulis, kita tempel aja di mana gitu. Jadi kayak oh ngeliat tuh kayak menyenangkan, oh ini hasil tulisannya kayak gitu. Jadi balik lagi buat semuanya itu supaya lebih have fun aja ya kita jalanin kayak gitu. Iya, Mbak. Oke. Okay.